Halo semuanya, apakah Anda pernah merasa dibenci seseorang secara diam-diam, walaupun Anda merasa tidak pernah bermasalah dengan orang tersebut? Jika iya, sebenarnya mengapa orang tersebut bisa membenci kita? Sebelumnya, perlu diketahui bahwa membenci adalah perasaan tidak suka yang sangat kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Kebencian bisa muncul karena berbagai alasan. Misalnya pernah diganggu seseorang, punya keyakinan yang berbeda, atau bahkan hanya karena merasa iri atau takut. Perasaan ini berbahaya karena bisa membuat seseorang bertindak jahat atau kasar pada orang lain, serta dapat merusak hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang negatif. Perlu kita pahami bahwa di dunia ini pasti akan ada yang namanya haters. Tidak peduli sebaik apa sifat dan perilaku kita, akan tetap ada orang yang tidak suka atau bahkan membenci kita. Mereka akan tetap hadir dan muncul di sekitar kita. Nah, agar kita bisa menyikapinya dengan tenang, berikut adalah cara-cara menghadapi orang yang membenci kita dengan elegan. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Seperti yang kita tahu, bahwa emosi akan membawa kita ke dalam hal-hal yang justru dapat memperkeruh keadaan. Oleh sebab itu, untuk cara menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan menahan emosi kita. Jangan sampai kita terbawa emosi dan melakukan suatu hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Biasanya, orang yang membenci kita akan merasa senang jika kebencian mereka kita tanggapi dengan kebencian dan emosi juga. Mereka akan semakin menjadi-jadi. Sebaliknya, apabila kita tidak membalas kebencian mereka dengan berusaha tetap diam dan tenang, maka seseorang yang membenci kita akan merasa malu. Bahkan, mereka mungkin saja akan merasa diabaikan. Oleh karena itu, hindari berdebat dengan orang-orang yang membenci kita. 2. Abaikan saja. Ini adalah salah satu tindakan yang mungkin bisa membuat hidup kita lebih tenang. Di mana, jika ada orang yang membenci kita, cara untuk menghadapinya yaitu dengan cara mengabaikan orang tersebut. Percuma saja kita mendengarkan kata-kata mereka yang tidak akan pernah ada habisnya. Namanya juga orang benci, pasti akan selalu ada kesalahan kita yang mereka cari dan digunakan untuk merendahkan kita, bagaimanapun caranya, sampai kita merasa terpuruk dan merasa tidak berguna. Jika terus menanggapi orang yang membenci kita, percayalah, kita hanya akan mendapatkan sakit hati. Maka dari itu, cara terbaik untuk menghadapi mereka adalah dengan mengabaikannya. Terserah para pembenci mau berkata apa, nanti mereka juga akan lelah dengan sendirinya jika tidak kita tanggapi. Dengan mengabaikan seseorang yang membenci kita, menjadi salah satu cara yang cukup ampuh untuk membuat mereka berhenti menyebarkan kebencian. Daripada kita terbawa oleh energi negatif yang mereka bawa, lebih baik lagi kita sebarkan energi positif dan hal-hal yang bermanfaat lain kepada orang sekitar. 3. Tetap elegan dan cuek saja. Mayoritas orang biasanya akan menunjukkan sikap jutek dan mengeluarkan raut muka yang sinis jika bertemu dengan haters. Tetapi, sebenarnya kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Justru lebih baik kita bersikap elegan kepada seseorang yang membenci kita. Tidak perlu memasang muka sinis atau jutek, bersikaplah sewajarnya saja. Lagi pula, bukan kita yang salah, tapi dialah yang memiliki masalah dengan kita. Jadi, percaya diri saja. Bila perlu, buktikan kepada mereka bahwa kita bisa mencapai kesuksesan melebihi mereka. 4. Mencari tahu apakah ada yang salah dengan kita. Saat ada yang membenci kita, cobalah untuk mulai menanyakan terkait apa yang menyebabkan mereka marah atau tidak suka dengan kita. Barangkali kita pernah melakukan kesalahan yang menyakiti hati mereka tanpa kita sadari. Jika ternyata kita pernah melakukan hal yang membuat mereka marah, maka jangan ragu untuk meminta maaf. Dengan begitu, kita akan bisa menyelesaikan hal tersebut dan kembali menjadi teman. Namun,
Jika orang tersebut ternyata tidak merespons dengan baik niat baik kita, maka tidak perlu sakit hati. Yang paling penting, kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa. Kembali lagi, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri saja, tidak dengan orang lain. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. Terkadang, di saat kita mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak menyukai kita, secara otomatis kita menjadi cukup sedih dan kecewa. Namun sebenarnya, kita tidak boleh larut dalam kesedihan itu. Sebab, kita hanya bisa mengontrol diri dan perasaan yang kita sendiri rasakan. Jadi, jika kita memang meyakini bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang salah, maka kita tidak perlu sedih atau khawatir dengan diri kita. Justru, kita harus meningkatkan kepercayaan diri sehingga kita tidak lagi peduli dengan orang-orang yang membenci kita. 6. Saring perkataan orang yang membenci kita. Tidak selamanya tuduhan dan komentar dari seseorang yang membenci kita itu salah. Bisa saja rasa benci mereka muncul karena sikap kita sendiri. Barangkali kita pernah berbuat salah atau mengungkapkan kata-kata yang kurang pantas kepada mereka, tetapi kita sendiri tidak menyadarinya. Coba saring lagi perkataan mereka. Mungkin mereka tidak berniat membenci kita, malah justru ingin menasihati, sehingga kita tidak boleh langsung menilai bahwa orang tersebut membenci kita. Cobalah untuk introspeksi diri melalui perkataan yang mereka lontarkan terhadap kita. Saring semua perkataannya, bedakan mana yang baik dan buruk. Jika memang ucapan mereka bukan untuk merendahkan kita, maka tidak ada salahnya kita renungkan ucapan mereka untuk memperbaiki diri sendiri. 7. Introspeksi diri. Salah satu hal yang cukup penting untuk dilakukan adalah dengan introspeksi diri kita sendiri. Seringkali kita melakukan sesuatu dan membicarakan sesuatu yang tidak disadari, ternyata menyakiti orang lain. Dengan melakukan introspeksi diri, hal itu memberikan keuntungan bagi diri sendiri, salah satunya yaitu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita dapat mengurangi ego dan rasa benci terhadap orang lain. 8. Buktikan jika apa yang dituduhkan itu keliru. Cara terbaik selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu dengan membuktikan bahwa tuduhan orang yang membenci kita itu keliru. Kita tidak perlu menjelaskan apapun, tetapi cobalah langsung dibuktikan dengan tindakan. Buktikan bahwa apa yang dikatakan orang yang benci kita itu salah. Misalnya, jika kita dituduh sebagai seseorang yang angkuh, sombong dan jahat, maka cara kita untuk menghadapinya yaitu dengan bersikap baik, ramah dan yang lainnya. Tunjukkan kepada orang-orang jika kita adalah orang yang baik dan sopan. Tidak perlu melakukan pencitraan apapun. Cukup bersikap apa adanya yang mencerminkan diri kita sendiri. Dengan begitu, nantinya orang-orang akan bisa menilai siapa yang salah sebenarnya, apakah kita atau orang yang membenci kita. Jika diri kita memang baik, maka orang lain juga akan menganggapnya seperti itu. 9. Lebih baik menjauh dari orang yang membenci kita. Cara menghadapi orang yang membenci kita selanjutnya adalah dengan menjauhi mereka. Perlu diingat bahwa menjauh bukan berarti menghindar atau tidak berani menyelesaikan masalah tersebut. Namun, kita hanya perlu memilih untuk tidak terlibat dengan orang-orang yang mempunyai energi negatif. Tidak perlu merasa takut dengan mereka jika kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang benar dan tidak merugikan orang lain. Hidup di antara orang yang membenci kita itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Justru, hal itu bisa membuat kita selalu merasa sakit hati. Perlu dipahami bahwa hidup itu cuma sekali. Nikmatilah dan hiduplah bersama orang-orang yang menyayangi kita. Mereka yang sayang dengan diri kita masih banyak. Jadi, tidak perlu memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang membenci kita. 10. Jangan merasa dendam ataupun membalas dengan kebencian.
Ucapan yang dilontarkan oleh seseorang yang membenci kita memang terkadang sangat menyakitkan. Bahkan, ada yang lebih tajam daripada mata pisau, begitu menyakitkannya hingga kita merasa begitu sedih dan seringkali membuat hati menjadi semakin panas. Mungkin hal tersebut membuat kita ingin untuk mengutuk mereka dan marah-marah di depan wajah mereka, atau bahkan berkelahi dengan mereka. Memang menyebalkan, tapi walaupun begitu, kita harus tetap menyikapinya dengan tenang. Jangan sesekali membalas perbuatan orang yang membenci kita itu dengan cara membenci mereka juga. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya, hal tersebut akan memperkeruh suasana. Selain itu, hindari untuk menyimpan rasa dendam. Selain tidak berpengaruh pada sikap orang tersebut, sifat dendam justru bisa merusak diri kita sendiri. Alangkah lebih baik jika kita isi pikiran kita dengan sesuatu yang bersifat positif. Jangan terlalu mudah untuk hanyut dengan sesuatu yang hal negatif. 11. Fokus dengan hidup diri sendiri. Selama masih hidup di dunia, maka keberadaan seseorang yang membenci kita tetap selalu ada. Tidak peduli di mana dan dengan siapa kita tinggal, pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Seperti sudah menjadi hal yang wajar bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Jadi, santai saja jika ada orang yang membenci kita. Mereka akan selalu ada meski kita sudah berbuat sebaik apapun. Sikap mereka juga tidak akan berubah meski kita sudah menolongnya. Kebanyakan mereka akan tetap bersikap jahat dan tidak menyukai kita. Maka dari itu, daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan mereka yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Fokus bekerja, belajar, beribadah, dan menyenangkan orang-orang yang sayang dengan kita. Jangan sampai kita berfokus pada omongan-omongan orang yang membenci kita. Teruslah maju untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan damai. 12. Meminta bantuan orang lain. Saat kebencian dari seseorang kepada kita sudah melewati batas hingga mereka melakukan hal-hal yang membahayakan, maka kita tidak perlu ragu untuk meminta bantuan orang lain. Kita dapat memulai untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan seseorang yang membenci kita, supaya mereka tidak lagi mengganggu kehidupan kita. 13. Apabila sudah melewati batas, lebih baik bertindak. Cara selanjutnya, jika orang yang membenci kita sudah kelewatan, maka kita bisa bertindak dengan tegas untuk menghentikan hal-hal yang merugikan. Misalnya, jika kita difitnah melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan, di mana fitnah tersebut diungkapkan berulang kali dan mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Jika sudah seperti itu, maka kita tentu harus bertindak dengan tegas. Caranya, bisa dengan meminta bantuan orang lain yang memang bisa membantu dan menolong kita atas masalah tersebut. Terkadang, orang yang membenci kita harus ditindak dengan tegas supaya tidak terus-terusan menginjak harga diri kita. Setidaknya, dengan cara seperti itu, mereka bisa lebih waspada dan memiliki rasa takut jika ingin mengganggu kita. Ingatlah bahwa kita tidak bertanggung jawab atas kebencian orang lain terhadap kita. Hal yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan reaksi dan melindungi diri kita sendiri dari dampak negatifnya. Nah, itulah cara-cara menghadapi orang yang membenci kita secara elegan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.